Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Samahatul fudala wal karamah, para masyayikh, para alim, para alimul alamah, para kiai, para ustaz, terkhusus kepada akhina fillah Al-Ustaz Syamsuddin, Ustaz Syafi'uddin yang saya hormati. Jenengan sinten? Sampai saya lupa. Ustaz Yatin. Ini kok dijatin keturunan. Seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kuala ya, Kecamatan, kemudian pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sungai Nau. Ini Sungai Nau ini bahasa Inggris apa bahasa apa, Pak? Bahasa Inggris. Oh, yang itu bahasa Inggris. Kuala Nau kan sekarang, Pak, bahasa Inggris. Ibu-ibu muslimat serta para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau tadi yang mewakili tuan rumah yang menyampaikan kata sambutan, menyebutkan kalimat Nahdlatul Ulama, kita ini sama-sama sebagai warga Nahdliyin. Dan beberapa hari yang lalu saya juga terlibat dalam kepengurusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pontianak yang baru dilantik oleh Ketua Umum PBNU kemarin beberapa hari yang lalu, Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj. Saya termasuk di dalamnya dan saya sebagai Ketua Akhwan di PCNU Kota Pontianak. Saya kurang paham konon Akhwan itu sebagai tim ahli, cuma tidak tahu saya ahli apa ini, wala ahli apa ini cuma. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya kepada Ustaz Syafi'uddin, saya mohon maaf karena kehadiran saya agak terlambat, karena tadi pagi saya masih pengajian yang sama di desa apa tadi? Sungai Tempayan, kemarin Tempayan. Sungai Tempayan. Tadi pagi saya Sungai Tempayan, pulang kemudian sudah ditunggu, dan hari ini saat ini saya bisa hadir bersama jemaah. Nanti saya usahakan jam 3:30 atau jam 4 sudah di rumah, karena sore nanti jam 4 saya harus berangkat ke daerah Kriak Bandung, agak jauh. Tetapi semata-mata itu untuk mensyiarkan agama Allah sesuai dengan kapasitas dan kebisaan atau kemampuan saya. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis ta'lim senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelumnya mohon maaf, ini pakai bahasa Indonesia apa Madura, Pak? Nah? Bahasa Madura? Bisa jak Madura sampean? Oh, tak bisa jak Madura. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita tengah mengenang kembali wafatnya ibunda tercinta dari Ustaz Syafi'uddin, yang dalam hitungan hari kita sudah masuk di hari yang ke-100, dan ini merupakan bagian dari amaliyah warga Nahdliyin. Maka kenapa Muslim Indonesia kita ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Karena mengacu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu i'tiqadnya mengikuti kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Di dalam bab fikih kita mengikuti salah satu dari 4 madhab, entah itu Maliki, Hanafi, Syafi'i ataupun Hambali. Tetapi kita yang ada di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Kenapa disebut An-Nahdiyah? Walaupun kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di beberapa negara lain, karena bagaimana amaliyah kita yang ada di Indonesia kadangkala berbeda dengan amaliyah yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di negara lain. Termasuklah kita bertahlil. Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa negara lain tidak bertahlil, tetapi kita bertahlil. Di beberapa jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara lain tidak salawatan pakai hadrah, tapi kita pakai hadrah. Tapi semuanya tidak usah difikirkan, karena itu hal biasa. Di dalam bab fikih nanti akan dibahas secara khusus. Maka di hari ke-100 wafatnya almarhumah ibunda dari Ustaz Syafi'uddin mantermuka almarhumah Kak Dintoh isapora setajana sana sareng Allah Subhanahu wa taala. Etremah amal solina sareng Allah ben potona Kak Dintoh manter kencengah ben kelarah atu aki almarhum sareng almarhumah Kak Dintoh. Kulban sampian odi tak kira abid. Hasadu ummati baina 60 wa 70. Ada yang meriwayatkan a'mar ummati, umur umatku itu kata Nabi tidak akan lebih antara 60 dan 70 tahun. Umatnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu tak lanceng. Ingki bade sebelum polo bade 100 tak banyak. Ingki lah paling teking ki antara nasi bitek ban petong polo. Bitek ban umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh bisa 900 tahun. Umat Nabi Ibrahim bisa 500 tahun. Umat Nabi Musa nikah paling terakhir nikah 400 tahun. Coba Ustaz Jatim umur 500. Buru sampian lagi. Wari yang manusia dari dimari ya. Umat Rasulullah tak banyak, tapi spesial. Spesial minta spesial. Nabinya adalah nabi yang istimewa, berarti umatnya adalah umat yang paling istimewa dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Musa situng waktu pernah bangga akibi Nabi Musa. Umat Nabi Musa pernah keabojeng 40 tahun. Apa 40 tahun? Letak gaung ke abojeng apa zikir ben malam. Nanti sampai situng waktu Nabi Allah Musa pernah matur dak Gusti Allah. Ya Gusti Allah, katipun panapa kenjerna umat beten kaula. Arapa Musa? Engki sega dinto pangeran umat beten kaula nika abojeng 40 tahun, apa 40 tahun, adzikir ben malam 40 tahun. Raja kencerna pangeran mestena. Jawab sareng Allah, iya bener raja kencerna. Cuma aja ya Musa, kala ibandingake umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa epon ya Allah? Bade situng amal, bade situng ibadah, saya bisa makala pejeng umat bena 40 tahun. Pejeng kenapa nih ya Allah? Pejeng Jumat. Tare sampo pejeng Jumat telat. Wala beda. Bi margana sawit. Wala banyak mai luar mak mun delum punten. Lah ni ke 40 tahun pejeng umat Nabi Musa apa nih mak? Kala bi pejeng aku ben sampean sesekalian pejeng Jumat. Lha ni Nabi Musa apa nih kata kerja? Masa kadin tu ya Allah, iya karena Muhammad dia, tang Nabi paling bagus, tang Rasul paling bagus, umatnya paling bagus, ibadah tang umatnya Nabi Muhammad dia paling bagus kia. Tidak sampian cuma nih dzikir semalam sejam, senapa jam biasa dzikir sampian bu? Mana dzikir ya dan TV berapa jam? Nah, oh ini, betul bini nak lebun, ketua apa ini mak? Ketua majelis BKMT yang mana orang? Mau banyak mesin ngarang. Ates macam semua rajuk ya. Salam saya sama Pak Razali ya.
Mudah-mudahan jadi pemimpin yang amanah ke depan. Namun karena tak jujur aku deket jangan. Tapi saya yakin dan percaya beliau orang saleh, beliau orang baik. Beliau sudah pernah cerita sama saya tidak kampanye, tidak kenal. Saya politik nggak paham Pak. Tapi beliau pernah sowan sama saya cuma doakan satu. Kalau sampean mau jadi pemimpin yang amanah, saya doakan. Tapi kalau kira-kira sampean hanya akan menjadi mudarat bagi umat, saya tidak akan doakan sampean. Karena jadi pemimpin, sampaikan salam saya sama beliau bahwa Sayyidul Umam Khatimuhum, pemimpin umat itu harus menjadi pelayan umat, bukan pemimpin yang minta dilayani. Kan kira-kira begitu Ustaz Dhafir. Pemimpin umat harus melayani, bukan minta dilayani. Kalau ada pemimpin yang minta dilayani, mundur, karena tidak sesuai dengan cita-cita Islam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari didatangi oleh sahabat dari golongan Ansar. Sahabat Nabi itu ada golongan Muhajirin. Siapa Muhajirin? Muhajirin itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Makkah, yang pindah ke Madinah bersama Rasulullah, disebut Muhajirin. Sementara sahabat yang ada di Madinah yang menolong hijrahnya Nabi disebut dengan kaum Ansar. Ada satu orang dari golongan Ansar datang kepada Rasulullah, dan orang ini bertanya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh orang ini, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, orang mukmin sepaling bagus panika pasera Rasulullah. Bu Jamalia paham tak? Tak ngerti. Anjir, bahasa apa saya ini? Bahasa Indonesia saja ya? Iya, kasihan. Ya salahnya sendiri, kenapa enggak jadi orang Madura? Ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling baik ya Rasul? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik dalam pandangan Allah adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya yang dimaksud adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada nabinya, dan akhlaknya kepada orang-orang yang beriman. Akhlak kita kepada Allah adalah salat kita. Mau sebanyak apapun harta yang kita miliki hari ini, setinggi apapun jabatan yang kita tempati hari ini, sekuat apapun kekuasaan kita hari ini, jika di dalamnya tidak ada sujud kepada Allah, niscaya kita menjadi hamba, menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas oki huluban sampian, papenteri huluban sampian, paalemi huluban sampian, pehebat huluban sampian, tapi jangan lupa sujud huluban sampian ke Allah. Karena sujud kita itulah yang akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sujud kita? Karena sujud itu adalah abdiyat, penghambaan kepada Allah yang sebenarnya. Manusia itu paling dijaga itu di sini, Pak. Kepalanya. Kalau orang pakai motor itu pakai helm semua. Jadi mau orang kui helm isoko namu. Mesti atas. Karena jaga penikah, ini benda terhormat. Tetapi kepada Allah dia ditundukkan, bahkan berulang kali dia ditundukkan. Kenapa? Untuk menghinakan diri kepada Allah, maka disebut dengan abdian. Orang yang bakal masuk surga itu kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuk surga itu penghambaan. Fadkhuli fi ibadi kata Allah. Masuk dulu sebagai hambaku kata Allah, baru boleh masuk surga. Jadi sebenarnya kita ini, salat kita kepada Allah itu penghambaan namanya. Torikula tanya ke sampian. Saya boleh tanya sama ibu? Sampian pilih kaya apa sehat? Sehat apa kaya? Baik, terakhir. Pilih kaya apa sehat? Mama pinter wah. Sehat dan kaya. Pilih mau kaya apa sehat? Ngomong. Pas beda Ustaz Dhafir paringi obeng rajin sampian 10 juta. Ya peselek 10 juta, kor akan tahu 2 hari. Mele sekemah marah.
Tapi bisa Ustaz Dhafir mele 10 juta, 5 juta nah untuk operasi bisa akan tahu. Kan kali 5 juta itu. Aduh, bentar rongkur aja Ustaz Dhafir. Nah, ini kemana Bu? Mun suruh mele, mele paling nyaman Bu. Suruh mele, mana pilih antara kaya atau sehat? Pilih sehat. Itu kan nggak saya jawab. Buktiin na beri PC sekat ibu ki atau lemon 10 kali ke lagi nah. Ki beda kare na kai. Marah apa bener ten? Ada nyamatan gitu. Njak kena waku war ya. Nah, ti gini yang gitu. Jamalia, bade Jamalia. Gini ngaki. Nomor 2 pas matur pole orang peneka ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas. Ya Rasulullah, muslim manakah yang paling cerdas? Rasulullah tidak menjawab yang tinggi ilmunya bukan, yang paling cerdas akalnya bukan, tapi Rasulullah menjawab aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas, manusia yang paling cerdas dalam pandangan Allah adalah orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematiannya. Wa ahsanakum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqyas. Setelah dia banyak mengingat kematiannya, kemudian dia memperbaiki amalnya untuk menghadapi kematiannya. Ibunda kita, Ibunda Ustaz Syafi'uddin sudah meninggalkan kita 100 hari yang lalu. Kita mendoakan beliau hari ini. Besok giliran kita yang didoakan. 1 minggu kita mentahlilkan beliau. Besoknya giliran kita yang ditahlilkan. Karena kematian tidak pernah nanya, apakah Anda sudah bertaubat apa belum? Enggak. Malaikat tidak pernah tanya, apakah Anda sudah sholat atau belum? Kalau Anda belum sholat, sholat dulu, baru saya cabut nyawa Anda. Tidak. Malaikat tidak bertanya, berapa umur Anda? Karena yang muda mati, yang tua juga apalagi. Malaikat tidak pernah bertanya alasan kepada kita. Kalau sudah tiba waktunya selesai, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbaiki amal. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang kepada kebaikan. Seandainya kita tidak masuk surga karena sholat kita, mungkin karena puasa kita. Kalau bukan karena puasa kita, mungkin karena zakat dan haji kita, atau karena zikir kita, atau mungkin sedekah kita. Tapi seandainya itu tidak menyebabkan Allah ridho kepada kita, mungkin melalui majelis ilmu ini Allah ridho terhadap kita semuanya. Amin. Yang berangkat dari rumah panas-panasan, apalagi saya berangkat dari Pontianak, wow, atau waf, muter. Saya tanya sama sopir, ini mana ini? Ini kampung ini, kampung ini. Pas masuk perbatasan, alhamdulillah jalannya macam ngaltu kemarin ya. Tulis kebala ke Pak Rojali percaya tapi bukan wilayah saya Pak Kiai gitu. Jadi kita hari ini sedang belajar bagaimana kita ini cerdas. Cerdas bukan cuma dalam akal, tapi cerdas secara hati. Hari ini kita doakan orang lain, besok giliran kita. Makanya biasakan kalau lewat ke kuburan, lewat di kuburan mengucapkan apa? Macam salam. Jangan macam orang dolok-dolok lewat kuburan bukan nak berdoa, malah tabe-tabe. Tabe-tabe nak cucu numpang lewat. Nak foto na jin dah. Kuburan kena jin loh, Pak. Lewat kuburan tuh kita berdoa nonge. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar, fa insyaallahu ana bikum lahikun. Salam sejahtera bagi kalian semuanya para penghuni kubur. Cak panda pak ke kuburan pahat wat. Makmu kok dateng benih dah iya nah. Oh bah kok dateng bah benih. Hari kunan ber-NU seperti dia malah faham. Saya kau cak wali saya kau cak wali benih saya antara saya selasa bu. Saya kau cak wali ya kiai saya kampung ya bu. Saya ngodik nak ke mana Allah. Mun saya setahun sekalian mun ketemu ben sampian kayak pun mun yonceng. Ingki mun yonceng sekalian diberi amplop. Mun tak beri tak entar boleh.
Dan sampai kata Ustadz menikah. Beliau ini yang menghidupkan agama di kampung-kampung, Ustadz Dhafir. Beliau ini yang menghidupkan agama Allah di daerah. Lah kalau saya di Pontianak, jauh dengan masyarakat daerah. Maka pada hari ini ngereng kuluban sampian. Mari cerdaskan hati kita. Iya ya Allah. Kalau lewat kuburan kita belajar, iya ya Allah, hari ini saya masih berada di atas perut bumi ya Allah. Saya masih berada di atas punggung bumi ya Allah. Besok giliran saya berada dalam perut bumi ya Allah. Di saat saya sudah berada di dalam, apa yang bisa saya lakukan ya Allah? Maka setiap lewat kuburan, wahai para penghuni kubur, salam sejahtera dan kebaikan bagi kalian semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Yakin dan tenang-tenang saja di situ kalian, karena besok lusa saya pasti menyusul kalian. Tapi kalau bisa jangan panggil-panggil dulu. Ini kadang nanti masalah ben laki ntar ke kuburan. Anu bu, kok cek sosana setia, otang raja. Mbok nak gele delem. Bi siapa suruh kreditan. Ya benih deh atuh ke Allah. Allah. Jangan deng Madura na bodoh boy. Wallah saya ini jadi orang Madura itu Ibu Jamalia. Saya berbahagia karena budaya Madura itu luar biasa, Bu. Dulu saya pulang ke Pontianak tahun 2006, saya dikirain orang NTB, Pak. Saya dikirain orang Nusa Tenggara Barat. Sampai tetangga saya itu ribut. Ada orang mengundang saya, Pak, di mana rumahnya Ustadz Zain Muhsin? Yang mana Pak ya? Itu yang biasa ceramah. Oh, yang dari NTB. Tetangga saya itu tahu kalau saya itu orang dari Jawa Barat. Ribut, bukan Pak, beliau itu orang Sunda. Saya dengar, cari siapa Pak Yong? Ada dia orang Tionghoa. Tetangga saya Tionghoa sebelah. Dia cari Pak Utad. Hah? Pak Utad derem Yong. Ya cari Pak Ustadz. Oh cari saya. Cari apa? Dia bilang Bapak orang NTB. Saya bilang Bapak orang Sunda. Ya salah kapi ya. Istri saya memang orang Sunda, orang Jawa Barat. Saya dididik di Jawa Barat. Saya pernah kerja di Jawa Barat. Bahasa saya bahasa Sunda. Dan istri saya kemudian kalau dibilang saya orang NTB itu keliru. Saya ini orang Madura. Tapi bukan orang Madura sana. Saya orang Madura Pontianak. Saya tertarik orang Madura ini kenapa, Bu? Lebe apa irbe? Torbe. Ibu Jamalia torbe. Nah, jelas susana kaki. Rakyat sering Madura bah tak tahu. Rebe. Acara-acara rebe lagi. Kula pernah protes bimbang kula mak. Marga tua rebe. Kula Palembang dari Pondok tahun 90-an, 92. Jadi sareng embah sekintoh musim tajin merah putih. Berarti bulan apa? Bulan Safar. Ada yang betul bulan Safar. Anu cong, ring kaki dari Pondok. Mara becaki tuan rebe bulan Safar. Tuan apa, Bang? Tuan tajin merah putih. Loh ni kula bingung, Bu. Lagi Pak Mator ku Ustadz Dhafir. Berbeda tuan tajin merah putih. Apakah ada bab khusus tentang tajin? Tak ada. Kemun tadi ustaz saya masuk ke kampung Madura kau tu apal tuan. Mun tak apal ke tuan rebe, haram tak junjang boleh. Banyak mak. Cin merah, cin putih, cin resem, tajin merah putih. Oh banyak. Tadi mun tak apal ke tuan apa nikah, empon tak keroncong boleh. Tadi gula jawab, karena gula enggak. Dalam kitab tak ada ajalah saki khusus tuan nanti cin merah. Ku bada babut tacino merah wal putih. Ada mak. Jadi jawab iku lah kambah. Ada baik dalam kitab bah. Ada masalah na tacin merah putih. Nyampit mbak kula cak lecak. Cong. Mun pas beda tacin dalam kitab atar celatir cong. Masuk akal mak. Memang beda tajin dalam kitab tak bisa buka, cong cekak kapi. Bener ki yang balen ni gula todus. Todus gula. Lah, apa tanya ki ke Ustadz Dhafir, tak kira nemu. Ki beda tuan cek bumi boleh. Sampai tuan ngebur aing beda. Ya mun ring Madura ni lagi beda boy mak. Sampai akhirnya dan gula mator dek gula dan gula. Syed Humaid bin Ahmad Al-Madani.
Atanya masalah kita nang Madinah. Takut dan kula takut salah. Apakah boleh saya mendoakan sesuatu yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus? Apa kata beliau? Doa itu memang ada yang ma'thur dan ada yang ghairu ma'thur. Ada yang sifatnya langsung dari Rasulullah dan ada yang sifatnya tidak langsung kepada Rasulullah. Ya saya matu ya tak apa-apa. Selagi doa itu masih ada kalimat Allahumma, berarti Allah masih memperkenankannya. Masalah lo Allahumma tak tahu saya angku ya bahasa Arab le cak betul boy. Sepenting mun tua saya maksur tak ning ngobe. Katina apa tua saya maksur seperti bejeng. Bejeng tak ning ngobe cak betul bu. Oh bah beda kampung itu pada Sungai Enau. Ajar dalam tahu kalau Pak Kiai. Terus bisa tidak saya sholat ngangkui bahasa Madura? Ya karep lah. Ya ndak boleh bu, karena aturannya seperti itu. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas menikah, orang yang selalu engak kepaten. Selepas ingat kepada kematiannya, kemudian memperbaiki amalnya untuk menghadapi kematiannya. Hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah betapa pentingnya mengingat kepada orang yang sudah wafat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu datang ke kuburan Uhud. Ada beberapa tentara Uhud yang wafat. Salah satu di antaranya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan ada sahabat Mus'ab bin Umair. Rasulullah datang ke sana setiap setahun sekali pada bulan Syawal, dan Rasulullah kemudian berdoa di atas kuburannya dan berkata, mengutip ayat Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maka kemudian nanti perilaku Rasulullah ini kemudian oleh ulama-ulama di Indonesia ditetapkan sebagai dalil adanya haul. Haul itu bermakna putaran setahun sekali. Kan berdering meturo lo bersatos tahun tung. Lo bertahun situng tahun dua. Lo bertahun dua seebuna. Lo berseebuna ngahaul. Nah cuma perlu pakai ngak. Saya pernah pada kerja di tetangga saya wallahi. Lambat ke kanan ngaji ke gula. Wala. Wala rapi cek rapi. Lah nenteng napa kas? Apa roh? Ah roh tas de roh. Ya tas kepek lah yang mana kah? Tanya ki udah maafi. Anu Pak Guru, Pak Kiai mau ke acara yang meninggal. Apa ki bekake? Kita sudah janjian Pak Kiai ben siapa? Sama jamaah-jamaah yang lain. Arah apa? Ya haul. Tuh, minta ngibet tasbih. Memang ngibet tas, saya bilang gitu kan. Bukan perilaku haulnya yang salah, tidak. Jangan sampai datang ke acara-acara, jangan sampai datang ke kegiatan yang seperti itu menampakkan sesuatu yang menimbulkan fitnah. Cepat sangkui kapina. Aru orang kematian nah. Orang tepan susah kapi. Tapi kaki yang kui kapi. Sepolo. Ente nongkuan ni kan mending kerja. Thank you. Dina sepolo kia. Kita cukup ki pakai di mana. Ada dia. Ambuin lah kerja. Aja saya kelak bola kaki saya lah kerja. Anda. Tongkuan. Dan supaya tak timbul fitnah. Ni kan orang tepan berduka. Kena ke gula tu amat tergeger. Lah ni penting. Lah hadir ke mana ni penting saling tua aki. Secara oneng salah situ ngetua ni terima bi Allah. Mun bani din si A mungkin kedua B, mun bani nun si B nin si C saya terima tua Nabi Allah. Apakah akan sampai doanya orang hidup kepada yang mati? Iya. Mana dalilnya? Dalilnya sangat mudah. Tadi kita menceritakan bahwa setiap kita lewat di atas kuburan, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam. Berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak mungkin Rasulullah mengajarkan salam kepada orang mati kalau yang mati tidak mendengarkan salam kita. Menunjukkan bahwa orang yang di dalam kubur itu ada, yang tidak ada memang jasadnya hancur, habis dimakan oleh tanah.
tetapi ruhnya masih ada, entah di situ atau di bagian mana, itu adalah hak Allah untuk mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya ada satu kitab kecil yang mengatakan mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwith yantadir bi da'watin talhaqu min abin wa akhihi wa sadiqihi. Orang sebeda dalam kuburan panika pada ban orang setepan alangoi dalam lautan. Orang alangoi ibu. Wah, entah orang alangoi berenang. Orang sebeda dalam kubur panika muntah kelero, naudzubillah, muntah kelero pada ban orang salangoi lautan. Orang mana langoi lautan saya tunggu apa kan cuma pelampung. Yang ditunggu oleh beliau-beliau yang ada di alam sana itu pelampung. Apa pelampung yang ditunggu? Doa dari siapa? Dari kedua orang tuanya, dari anak dan saudaranya, dan dari orang-orang di sekitarnya. Siapa saudaranya? Kita ini adalah saudara seiman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian lanjutan kalimat dalam kitab ini, inna hadayal ahya'i lil amwat istighfarul lahum. Hadiah yang paling ditunggu oleh orang dalam kubur adalah istighfar kita. Ya Allah, sapora aki almarhum pasara asmaipun Ibu Najunan Sulia, almarhumah Ibu Sulia, kita doakan. Ya Allah, sapora aki itu sadang seginta, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Karena saya kocak bersaudara bani cuma nang itunya. Ya khairat engki kecukanan orang yang sudah wafat masih bersaudara dengan kita, maka doa kita sedang ditunggu. Nih, ikentokan banyak bungkana korma pan. Korma celoknya mana? Ada si manis bi kuliah bas bagla. Bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Boleh. Karena pada satu masa ada seseorang sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi, bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Kenapa? Ibu saya kemarin wafatnya mendadak Nabi dan belum sempat bersedekah. Apakah boleh saya bersedekah atas nama ibu saya? Naam, lakukan kata Nabi. Berarti bersedekah atas orang yang meninggal itu diterima oleh Allah. Berapa banyak sedekah terserah sampean. Mengatasnamakan almarhum diterima, iya, karena buktinya haji, orang yang tidak bisa haji kemudian keburu wafat boleh dibadalkan, boleh digantikan hajinya. Siapa tahu nanti anak keturunannya diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, kemudian menghajikan orang tuanya yang sudah wafat. Atau kalau memang ada rezeki yang lain, bolehkah saya bersedekah, mengorbankan sesuatu untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Boleh. Walaupun di dalam hal yang lain seperti berakikah atas nama almarhum memang tidak dianjurkan, karena akikah itu batasnya sampai akil baligh. Kan bodoh lambon, bodoh orang datangi bembek, engki mon gula lan nerima beuy mak. Lomba bodoh datang ke gula, kok taku en bi sapa-apa nah. Anu kok rom. Mon orang lah mati tak bisa ke kai boleh gua. Padahal ni kalau ngi bembek ke rumah ustad. Ngampul bu, oning ngampul. Ngangku, cok kena sada ambe talem kok. Engko nyari ustad lain nih kok. Dateng ke compok tunggu bi gula. Aprom. Anu Pak Kiai, tangembu kan mati. Engkau akik untuk tangbu bisa. Ambo jombe bae tolak. Mungkin najam nih gini tak apa-apa burung. Burung. Ya mau nembek dadi. Bisa Pak Kiai, tak bisa. Cuma kali lu. Masuk. Anu cangkiai di Sengara tak pati alim juga kok. Benih tak pati alim kan kalau orang encer. Bukan pula tak bisa kok. Dah iya Rob. Memang petunjuk langsung dari Rasulullah masalah akikah untuk orang sedepak ke umur jeta ada. Margana ibu mbak nah itu kan lepas dari akil baligh. Lalu wajar yang akikah ben boleh lampun seteh. Berarti tak sah, minta sah. Obenya mana? Tak bisa akikah Ustaz. Obenya mana? Nyamana apa Pak Ustaz? Nyamai sedekah. Tapi kencernah pada. Sepenting tandun pakun dua. Dan ini kekal ngakal hukum bu. So pajo orang panika tetap asodoko. Lo berbi gula yang ngolok akhir yang kampung. Marah beli je. Untuk apa Pak Kiai? Bukanlah beli lah jadi banyak cerita. Hari mun sampai burung saya beli tak tadi boleh lagi dia.
Nah, jadi bagaimana? Ini dihitung sebagai sedekah atas nama almarhum. Itulah enaknya menjadi Muslim Indonesia yang menjadi jamaah Nahdlatul Ulama. Benih ke bayi hukum benih. Cuma beda cara supaya hukum panikah tetap berjalan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat selagi tidak bertentangan dengan nilai akidah dan syariah. Oh, benih pas kecok haram, kecok bid'ah, kecok kafir. Loh, apa begitu? Ah, ini kan macam mau cina bu. Lah ini kan macam lah kon mata kon ni mana? Wala tak nganggu penampik. Nah, alhamdulillah bahwa hari ini kita sedang mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan anak-anak almarhumah mampu mendoakan beliau setiap saat, setiap waktu. Karena bila orang pada kala depan ke umur bu, dahulu Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Bila nak putu Adam pada ampun depan ke umur peke amal lah kecuali telok. Saya pertama saya tak peke sedekatin jariyatin, sedekah. Saya sedekah untuk langgar, saya sedekah untuk masjid, saya sedekah untuk madrasah. Selakin masjid berlanggar ke untuk ibadah ke Allah, kancerna pakun talawang. Mak benembu bengesepo saya pernah abangun masjid langgar panik. Mungkinlah tinggal tunya kancerna oleh tetap. Saya nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ustaz Syafiuddin, Ustaz Dhafir, Ustaz Zainah asmai pun jenengan Ali, Ustaz Muhammad Ali yang sudah mengajarkan ilmunya dan ilmunya masih diamalkan oleh jamaah. Ustaz Ali sudah tidak ada, sudah berkalang tanah. Tapi ilmu yang diajarkan masih diamalkan. Ustaz Ali masih dapat kiriman oleh wesel di malaikat. Riareh Lombok Ustaz Ali, sampean dulu pernah ngajar alif ba ta tha jim. Dulu sampean pernah ngajarkan salawat. Dulu sampean pernah bernasihat dalam kebaikan dan amaliyah mereka lakukan, dan selagi amal yang pernah kita ajarkan kepada orang lain masih diamalkan oleh orang lain, maka kita berhak mendapatkan pahalanya. Saya nomor telok, awaladin salikin yad'ulah, atau anak sesalih seadua aki paserah emak benembun. Ustaz Syafiuddin Allah anugerahkan ilmu dan pengetahuan, kemudian dengan ilmu dan pengetahuannya kenal kepada Allah, tahu mana hak mana yang batil, tahu mana yang halal mana yang haram, tahu mana benar mana yang salah, tahu mana yang itu haknya Allah dan haknya orang lain. Kemudian Ustaz Syafiuddin berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa ibuku, ampunkan dosa bapakku, ampunkan dosa saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Maka Allah akan menurunkan ampunan berkat doa anak salih yang ditinggalkan. Kuluman sampean mulut ada umur la depak tunya, depak ke alam kubur. Engki saya tunggu cuma tuh sedekah, sedekah anak cucu kita mati, anak kita bersedekah. Ya Allah, dulu ibu saya mengajarkan saya kebaikan. Ibu saya menanam rambutan, ya Allah. Dan rambutannya hari ini berbuah. Saya sedekahkan rambutan ini atas nama ibu saya. Dapat pahalanya. Gara-gara saben rambutan banyak orang baik. Rambutan abu kapi. Tak paju ya kotah. Sedekah aki. Coba saya paju dirian. Ku badore sedekah dirian. Kemun rambutan sedekah kapi. Tanya ki be gula aram aja kenceng sedekah rambutan bakna. Cing letak baju kiai kok. Orang ini penting bu. Orang yang sedekah benih kerja nyari saya paling coba bu. Nyari saya paling bagus. Napa saya paling kesenangi sampean? Sampean paling senang napa? Durian. Ah mon PC lebur sampean. Lebur. Le PC saya paling keleburin berempat. Seket napa satos? Seket napa satos? Saya satos kaya sedekah aki. Mi pas leme ibu saya keluar tegar, aduh tegar recek lecan pesen. Sebut Wani kerja ni tapi kerja hukum. Sebut dia nang akhirat bi malaikat elang telang. Sapre.
Ustaz Ali. Dari mana sampean? Dari Sungai Nau. Apa sampean mau kesini? Saya pengen masuk surga. Apa amal sampean? Sedekah ya malaikat. Itu yakin nih. Iya malaikat ditanya, yakin sampean? Kenapa malaikat? Ari beda sedekah, nele mebu tapi ya kok. Arwah saya satu sebudin Bu Jamalia kita masuk eko. Lah nih para jamaah sekalian. Kenapa gue mentepangkiban ibu-ibu muslimat menika? Oh ibu muslimat nika paling luar biasa. Mohon pengajian kol hitung, kol 12 ledetung. Ko. Sampai Peleman kau lempak. Ku kira depak kau lemah ero. Gila ambu heuy. Ku atunging solawatan gila. Cengen atunging seragam saya sebelah. Enggak, kita gila mun ibu muslimat tu ya. Ongkuan. Lebur gila solawatan kan. Saya kemah. Ya seragaman celeng. Tak libur. Apa? Liburan di Ria. Hijau kapi ko. Adi tong tahun je kisah kodungan agak merah. Apa? Aju kredit eko. Mila tahu boy. Iseng lebat engkau jua eko. Marah apa bu? Marah apa bener? Salawatan lah tepak lah. Kau cale rek kedin noreng. Leki de badan kan lagi. Nasi sakit. Anu pak. Kalau salawatnya bagus. Saya lagu bagus kia. Saya ceramah siapa? Ustaz Zain Muhsin di Pontianak itu. Bagus le. Ya bagus lah. Kan bagusan atas Abu Jamaliyah pak itu. Contoh kia itu. Ada ambu saya selawatan muda ya. Ada mas sakit lagi nari ya. Parang ini ngake bu. Anak bibi gula sampai agak jauh menikah. Karena kadang gula ban sampian menikah. Lebada apa saya kepikir. Salawatan mana ka salawatan nongguan. Wallah seneng ke salawatan. Tapi lo bercerita na lancung saya ketunging ke kancana. Lah marah apa tepau diri ya. Orang yang salawatan sobat hati na lemes. Kena bersih, ben sobat aja rezekinya tadi rezeki saya manfaat, saya halal. Nak poton tadi nak poton sesoleh, ben sesolehah. Cuma mulai, nah waktu na pengajian coba pandeng kepi di noreng. Aduh yang ini serah ya kok. Arab. Ya, ibu kades lah. Ya. Kenapa dengan bu kades? Sandalnya tekil lah. Aju membah tercelet tak bisa angkat juga. Empon jadi bakir kaya. Waki heran ke din bu kades. Arab apa? Cuma bagus juga. Iya paling lebih sena anggaran juga. Ini pahit temu bayi di noreng. Marah ke ding lagi. Ce peduli ke di noreng, peduli ke di nabon. Marah. Bedeja. Banyak itu. Nanti di sopaja abek nih keungku-ungku ibadah ke Allah. Nawa itu dari compok panik peloros. Niat dari rumah itu luruskan. Ngoreng panik kemudian ibadah ke Allah panikah. Mun tak tergantung kepada niat repot. Niat manusia panik menentukan segalanya dalam hal ubudiyah dan amaliyahnya. Maka papangkian nengari mangkin hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa pada akhirnya kita harus kembali kepada Allah. Pada masanya kita akan mati semuanya. Dan pada saat itu apa yang harus kita bawa kepada Allah? Amal mana lagi yang harus kita bawa kepada Allah? Sementara sholat kita tidak berapa pak. Sholat kita tidak banyak. Zikir kita singkat. Sedekah kita tidak banyak, bahkan sering dihitung. Puasa kita puasa yang biasa, bukan puasa yang hebat. Terus bagian mana yang akan mendatangkan ampunan Allah kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang baik itu kata Allah, ketika berjalan di atas muka bumi, dia senantiasa menundukkan hati dan pandangan matanya. Dia tidak tertarik kepada orang lain, tetapi lebih tertarik kepada dirinya dengan Allah. Dia cenderung mengabaikan apa yang diucapkan orang lain tentang dirinya. Fitnah sebesar apapun tidak didengarkan oleh dirinya, tetapi dia tetap fokus bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Sehebat apapun orang lain mengomentari kita,
Sebaik apapun kita dalam pandangan orang, pada akhirnya yang menentukan kita baik dan buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Senaos kuluban sampeyan ko cak coba mungku manusia. Tapi mungku Allah kuluban sampeyan panika bagus pasera sa alang lang pangeran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang lain memperolok-olokkan dirinya, dia tidak membalas olokan orang lain, dia tidak membalas hinaan orang lain, dia tidak membalas cacian orang lain, dia tidak membalas kebencian orang lain, akan tetapi dia membalasnya dengan doa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memfitnah kita, jangan dilawan dengan fitnah, tapi lawan dengan doa. Ya Allah, saya doakan orang yang membicarakan keburukan saya, Engkau berikan kebaikan ya Allah. Ketika orang lain itu memandang buruk kepada saya, bukan mereka yang buruk ya Allah, tetapi betapa hinanya diriku di hadapan-Mu. Ketika ada orang lain menghormati dan memuliakan saya ya Allah, bukan berarti saya yang mulia di hadapan-Mu, tetapi betapa lembutnya hati orang tersebut ya Allah. Ketika kita memandang orang kaya, pandanglah mereka dengan pandangan kebaikan ya Allah. Betapa kayanya orang tersebut, dan betapa dia akan menjadi orang yang baik dengan hartanya. Pasti dia banyak bersedekah dengan hartanya. Ketika kita melihat orang yang miskin, pandanglah mereka dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah, orang ini sangat miskin, tetapi betapa mudahnya nanti urusannya di akhirat, karena sedikitnya harta dan tidak banyak urusan di hadapan-Mu. Ketika kita bertemu dengan orang yang ahli ibadah, pandanglah mereka dengan pandangan rahmat dari Allah. Ya Allah, betapa orang ini ahli ibadah, dia sangat salih, dia ahli dalam kebaikan, ingin rasanya saya mengikutinya ya Allah. Ketika memandang orang lain yang sedang bermaksiat, jangan caci mereka. Ketika melihat orang yang sedang bermaksiat, jangan hina mereka, tapi katakan kepada Allah, ya Allah, aku melihat orang yang tengah bermaksiat, tapi walaupun mereka bermaksiat ya Allah, pasti lebih hina diriku dibandingkan dengan dia yang sedang bermaksiat. Dia memang sedang bermaksiat, tapi saya yakin dia tahu bagaimana caranya bertaubat. Ketika kita memandang orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, maka hati kita akan dijauhkan dari rasa marah dan rasa benci. Sebanyak apapun kebencian orang lain kepada kita, tidak akan merubah keputusan Allah terhadap kita. Sebaik apapun pandangan orang terhadap kita, itu pun tidak akan merubah apapun pandangan Allah terhadap kita. Maka berhati-hatilah, jaga ibadah kita, jaga amal kita masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya para ibu, para saudara, para tretan, jaga lidah kita dari membicarakan keburukan orang lain sekecil apapun itu. Bahkan ketika kita sedang membicarakan orang yang bermaksiat, ada orang bermaksiat, kita bicarakan orang itu, sebenarnya kita pun tengah bermaksiat kepada Allah, karena kita sedang membicarakan orang yang sedang bermaksiat. Orang yang bermaksiat hari ini, boleh jadi dia akan mendapatkan hidayah dari Allah pada suatu saat kelak. Karena orang yang sedang berbaik, karena orang yang sedang hatinya baik, orang yang sedang getol dan giat ibadahnya, belum tentu dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang bisa menentukan itu adalah antara kita dengan Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Kita hanya berharap kepada Allah. Yang sudah baik, pertahankan kebaikannya. Yang sudah soleh, tambahlah kesolehannya. Tetapi seandainya memang ada maksiat yang pernah kita lakukan, segeralah bertaubat kepada Allah. Allah Maha menerima ampunan. Bahkan sebanyak apapun salah dan maksiat kita kepada Allah, bahkan seluas bumi, iya, jika dosamu sebesar kapal, maka ampunan Allah itu seluas lautan. Jika dosamu kepada Allah sebesar gunung, maka ampunan Allah itu melebihi luasnya bumi. Jika dosamu seluas bumi, maka ampunan Allah melebihi luasnya alam semesta. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku melebihi batas-batas kemurkaanku. Berbeda dengan manusia, Bu. Kalau manusia ini cenderung licik berpikir, kebaikannya 1000, tapi dihilangkan hanya karena satu kesalahan. Ada 1000 kebaikan yang dilakukan, tapi semuanya akan dihapus oleh manusia ketika satu kali melakukan kekeliruan. Berbeda dengan Allah,
1000 maksiat dan kesalahan akan dihapus oleh Allah ketika satu kali bertaubat kepada Allah. Maka untuk apa kita susah terhadap manusia yang lain? Tidak usah bersusah hati karena orang lain yang menilai kita. Kita harus sedih jika Allah menilai kita buruk. Bukan kita sedih ketika orang melihat dan memandang kita dengan keburukan. Mun beda orang semesem kesampian tapi mesem tak nyaman. Mun beda orang yang mengatakan sesuatu tentang sampian, tidak usah marah. Kalau sampean bersabar, ketahuilah derajatmu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun beda orang yang mengen aku leban sampean, cek beles. Cek beles sabar. Mun sakit tambahin mun sakit. Beda situng sahabat datang dak Rasulullah, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taghdab, ampo hihi kan dibna Rasulullah. Faraddada miraran, abli pole orang nikah. Polan nasihat Rasulullah sekecil. Faraddada miraran, orang ini kembali lagi kepada Rasul dengan pertanyaan yang sama. Ausini ya Rasulullah, berikan saya nasihat ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Campau kikiran sampian, walakal jannah, masuk surga sampian. Tore, bu ibu, laki na sampian pola ampau kikir. Ampau kikir. Jangan ngomong apa bu. Pak, sampian suka kikir ke rajin sampian. Suka kikir sampian. Ustaz Syafiuddin? Tak kira kikir. Mana belawut. Saya enggak tahan. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Cik ambo kikiran. Beli boleh. Faraddada miran awsini ya Rasulullah. Berikan saya nasihat lagi ya Rasulullah. La taghdab walakal jannah. Cik ambo kikiran karena mun orang kikiran nya tak kira masuk surga dengan Rasulullah. Karena surga kita ada orang rebut. Saya kelampian biru ke sana. Sana? Ustaz Umar. Kemudian murid Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Imam Rifai. Oh itu seorang mursyid thariqah ya. Imam Rifai. Mau bahbada Ustaz Rifai masuk surga tunggu bi malaikat. Saya sampean. Rifai. Memang merdung dan malaikat. Surga ada yang merdung. Abali. Kan orang merdeng bae ta masuk surga mak. Tetibu ibun sampai merdeng ke lagi naro. Lah tak kira masuk. Haram reh. Kini lagi campo merdengan. Tahu merdeng bu? Mau tak ngerti merdeng saya terjemahkan alisnya acampu. Merengot. Mau ngojak nengok laki silakan. Tak ada betulnya laki ini. Tapi masuk akal. Coba bilang bu ya. Kula boleh mana nih bu? Kula mun ka kuntor tak takok bu. Mun ke bini kula takok kula. Kula menikah. Aduh menengah tinggal keledok kula. Kula menikah. Oleh Allah diberikan amanah untuk menyampaikan di mana-mana. Kula menikah andi bini ring Sunda. Benih dari Pondukan, benih. Cuma orang kuliah biasa. Bahkan matua gula menikah preman lamba pak. Matua gula menikah saya sampai Haji Ja'far menikah pribadi. Matua dan gula menikah mertua saya itu kepala preman di Ciwidey Bandung. Kepala preman paling bengal lamba pak. Dia mangkin lah tuh bapak. Lah tak ada bengal lah pak. Mangkin sarkot bi kompoy ngalto. Tadi bengal pada kepada bejana tangki. Kena tak tegap lah bisa labu tumbang mak. Bini gula menikah kan benih Pondukan. Istri saya tidak pesantren. Nah saya ini dari kecil kan masuk di sekolah dakwah. Besar ngambil jurusan dakwah dan perbandingan agama. Tapi walaupun begitu saya ceramah cuma 1 jam ibu. Paling lama saya ceramah 1 jam. Lah istri saya kuliah dakwah enggak, pesantren juga enggak. Aduh, mun surah ceramah ke saya kan 4 jam tak mare. Kalau ceramah sama saya itu bukan 4 jam bini saya itu.
Itu pun pakai melotot lagi. Walala paduan rajin Ustaz Dhafir wala. Andu mensora ceramah tokang bu, tak igem sekali. Kula sih tak mampu mula deh. Pokoknya, aduh mati mun deh. Marah, ring bini ini anu jangan bengal gelu dah. Maka ini asisten saya udah lama ini Pak. Ini di LTN, lembaganya NU juga. Jadi istri saya itu saya ajak jalan ke Mega Mall ya. Pas kebetulan saya itu libur dakwah. Saya datang ke Mega Mall ketemu sama ini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Mana Had? Waduh, saya tengok Abah nih mesra sekali sama Umi katanya kan. Tangannya digenggam terus. Udah berapa tahun nikah sama Umi, Bah? Saya sama Umimu udah 20 tahun. Nikah saya 20 tahun. Dari 20 tahun yang lalu Abah masih suka pegang tangan kalau jalan. Kamu belum tahu Had. Kalau tangan Umimu ini dilepas Had, ditunjuk semua nanti ini. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Makanya saya pegang telunjuk istri saya biar dia tak tunjuk-tunjuk macam-macam. Mulai leku Ustaz Syafiuddin mun ngereng mun rajin panjenengan ngereng ke Pontianak takku toncun. Cok torot. Aduh mun torot lagi Pleman kepak dompet sampean. Coba itu tuh piring bini Pak. Hari apa ya? Saya macam kuasa roh. Ini untuk di sini. Ada sekian yang titik untuk di sini. Ini layar namanya. Nah, yang di sini, sekapal kerok PC tak ada Pak. Biring bini Pak. Lepas tanya ke ibu, lepas ada fayala senang. Belum lagi pemutih Pak. Allahu Akbar. Tapi itulah perempuan. Karena memang perempuan diberikan kudrat oleh Allah tazayyun, senang berhias. Kan begitu. Ini dong kadang. Betul kok. Anu lagi anti dalil lagi nah. Anu yang Pak Ustaz gele kok Pak. Ring bini silakan saya pada tazayyun. Apa tazayyun le? Senang berhias kok. Saya bahaya mun ring laki agin cuan kah? Bener aja. Lalu itu mun orang bini Pak minta untuk sampean. Mas, Bang Kak minta anu nah kula. Untuk apa? Nggih untuk ratin menikah, malai ratin. Ini kan beda ibu menikah. Nikah niki sing ngiring pengajian ki ibu din sampean. Ibu, niki umur sana apa sampean, Bu? Niki sampean niki. Umur sana apa sampean? Beda sebitak. Kalau pain. Lah hari yang matur hari yang bodoh ni. Tanya kita tanggal sana apa lahir? Pokoknya udah lambe cuma di Jepang. Jepang tahun sana apa? Ini tahun sana apa ki? Mana orang yang tanya dia. Orang lamben engki. Cuma gula ngak lambe terus tandene cepon embu. Waktu nu gula rembi embu gula mereka naman an bapak gula mereka naman bukan nyor. Gila benar pakai lagi tebang bukan nyor. Dan nikah saya paling penting napa saya berdepak sarang dan gula makin menikah. Khusus da Ustaz Syafiuddin benda para tretan Ustaz Syafiuddin da para potona almarhum makin toh pakencang atu aki. Pakencang atu aki almarhum mun lakaran agaduan rezeki penoleh sedekah. Sedekah paniki tak usah bitong. Dengan kula ban sampean ka pangeran ini perhitungan luar biasa. Kira-kira bedo orang miskin gara-gara sedekah, Bu. Bedo orang miskin margana sedekah. Tade. Orang sebanyak miskin bening margana cerai. Benih margana sedekah. Sebelum saya tutup karena udah 1 jam sepertinya. Lah sejam. Belum daram mana? Areng ku andi bini ro mana? Arenya. Karena gula lagi ni kau tangkel sekami gula baru istirahat. Benar 2 telur kenangan ini bener tak mampu. Sejarah manusia gula tak mampu. Ini kalau ngarang beda sebulan lah tanya aki bini. Laki apa Bu? Contoh sayang kan. Kau lemak lah mangkat. Pada sore ngobur ke semua. Laki Pleman kau litung malam.
Ima tu le dapat lekur kapi. Lawangnya teger deko. Leko jaga mangkat pole. Jadi saya ke asisten saya itu cek bah terima kapi jet orang hat. Menikah kan dalil bentor. Kita berjuang di jalan Allah. Iya kak kita ceramah. Engkau ria ceramah jong. Un saring ku acara masa jam tolo kendengan tolo jam. Ari ya cekin benih kebayana Allah Taala. Kian lemas mas bulam beri. Engkau dambe ku le engak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu na dakwah penikah. Jauh Rasulullah gini bu. Rasulullah pernah dakwah paling jauh penikah dari apa? Dari Madinah ke Khandaq, ke Tabuk, ke Tabuk ini 600 sampai 700 kilo jauh. Ini ke Rasulullah tak mau bilan, tak mau toran. Rasulullah paling nganggo ontah. Nggih paling nganggo fi jaran. Depak ke Tabuk paling sambut bi selawat Badar. Sambut ben perang. Jadi kadang bi kula kancah berdakwah di jalan Allah harus menyiapkan hati. Mun tak menyiapkan hati, kecetak. Minta kecetak. Laki pan peleman bini ku tanya ki lain. Bini tanya ki sehat, mari bajeng napa punten? Udah salat apa belum? Udah ini atau udah itu belum? Tak kira tanya ki. Adik. Apa? Kepak di peguat baru. Marah. Ngara saya ceramah di depan assalamualaikum waktu tiba kapi ngara. Dan bu, lakaran nikah pencobaan. Kula ngaku tibi, dan kula ngaku. Takok bedekin tu para dai, para calon ustad, para calon kiai. Sebelum berdakwah di jalan Allah itu mantapkan dulu niatnya. Niatnya tidak ada lain. Berjihad di jalan Allah. Dan yang paling rumit jihad itu diri sendiri dan keluarga. Minta berah. Dan kadang kula berangkat, kita nyaki bini. Abi berangkat mana? Saya berangkat ke anu. Berapa hari? 2-3 hari. Aduh, lama berarti bi? Iya, 2-3 hari. Nih nyaman, mulai sampai atunging. Aduh, beras macam londong. Paham ada kamu macam ni? Mangga ada sampean. Ustaz Ali, pas berangkat ada pengajian. Wal bini apa? Gelu pemari urusan dapur kak. Tapi saya sudah pancang niat dan istri saya sepakat bahwa saya ceramah kemana-mana itu tidak pernah memikirkan amplop. Iya. Saya kemana-mana ceramah nggak pernah mikirin amplop. Yang tuh apa amplop bu? Dan lagian pun untuk apa saya mikirin itu? Itu kan sudah dipikirin sama panitia kan? Nika kejar ring lapar menika bu. Mun kula kenyang sampean kan ki lapar menika. Aduh ongguan yang ki marah ngereng-ngereng para rabu para tretan saja. Ustaz Syafiuddin, saya mohon maaf jika apa saya yang sampaikan apa saya berdepak sareng ten kula ginto. Bedehal saya kurang said ben kurang para cuke dek para kiai dek para ustaz saya bede nang sungai parit nau ginto. Manter muka papangkian dengar mangkin kak dinto teti kesayan dari tunya kantos akhirat ben teti saksen badan kaulo sang panjenengan sedaja nang ajuna Allah Subhanahu wa taala. Karena sehabis ini saya langsung pamit. Saya minta pamit saja langsung ke Syafiuddin ya. Karena memang sehabis ini kita langsung berangkat ke Kriak Bandung. Karena saya udah janji jam 4 itu kita berangkat. Karena nanti kalau Kriak Bandung itu dari mobil kemudian turun pakai speed lagi Pak. Nah itulah. Saya hanya minta doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya kita doakan yang saya dengar di kampung di desa ini akan ada pilkades. Pilkades insya Allah 2 hari lagi ya. 2-3 hari lagi. Berbeda pilihan itu biasa. Berbeda pilihan itu biasa. Tapi yang penting doakan. Mudah-mudahan orang yang terpilih adalah orang yang jujur dan amanah. Sebab kalau pemimpinnya sudah jujur dan amanah, maka insya Allah akan tercipta masyarakat yang bahagia, yang Allah jadikan kampung ini sebagai kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Milih silakan, milih itu silakan dan tidak dilarang. Tetapi jangan sampai karena berbeda pilihan kemudian kita tidak berbaik hati dengan orang lain. Ya, Ibu Jamalia, saya doakan Ibu dengan kepemimpinannya mudah-mudahan menjadi orang yang baik dalam kepemimpinan.
Dan tolong sampaikan salam takdim saya kepada Bapak Arjali. Beberapa waktu yang lalu memang sempat ketemu dengan saya, tapi saya sampaikan bahwa saya akan doakan Anda kalau sampean itu akan jadi pemimpin yang jujur dan amanah. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.